Semua orang bicara tentang toleransi. Semua sepakat tentang pentingnya saling menghargai. Tapi masalahnya bukan pada kata-kata, melainkan pada praktek dan konsistensi. Karena ketika diskusi masuk ke ranah dalil, ke ranah keyakinan, ke ranah teks suci, seringkali yang muncul bukan lagi sikap terbuka, melainkan penolakan, penghindaran, bahkan kontradiksi. Dan di titik itulah, sebuah pertanyaan sederhana menjadi sangat penting. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita yakini? Atau hanya mengulang tanpa berani menguji? Begini Bang, kita mengetahui ya Bang ya, bahwa sebenarnya kita ini harus menjunjung tinggi yang namanya sikap saling menghargai. Kita sebagai bangsa Indonesia berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda etnis, kita harus saling menghargai hidup rukun, betul Bang? Betul? Betul. Oke, tetapi Bang pada prakteknya di lapangan ada ustadz-ustadz orang-orang Islam yang kerjanya itu bahasin Kristen. Nah, makanya saya muncul Bang untuk menjawab orang-orang tersebut. Nah, ketika saya menjawab orang-orang tersebut, ya terjadilah yang namanya perdebatan. Nah, di dalam debat-debat tersebut Bang, adakah yang mau Anda bantah? Silakan. Di antaranya debat yang mana ini? Salah satunya Contoh, maksudnya di malam ini saja toh? contoh, Hmm. saya mengatakan bahwa Bang, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu adalah orang yang pernah kena sihir, betul? Nah, jangan langsung macet Betul, begitu, Bang. Bang. Betul? Oh, tidak memang. Emang betul 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 betul. Betul. Terus dia juga, nanti kalau kita ulang-ulang nanti banyak yang anu loh nanti. Gini aja Bang, coba. Abang udah sering nonton channel saya tuh baru-baru aja. Ya, sering sering lumayan Sering. sering. Oke, waktu berdebat itu Bang, coba Bang, ada nggak pernyataan-pernyataan saya itu yang merupakan fitnah terhadap Islam? Coba. Ya, ini kita bahas khususnya di ini saja lah ya, di topik inilah yang Abang bahas barusan ini. Kalau kemarin-kemarin saya sudah lupa. Silakan. Kita bahas tentang Nabi Muhammad terkena sihir itu ya. Jadi di Oke. pernyataan surat apa tadi, ayat berapa tadi, 99 di surat An-Nahl tadi ya, Ya, ya. yang berbunyi tidak akan dikuasai seseorang oleh setan jika dia bertawakal dan beriman kepada Tuhannya. Betul. Itu betul, menurut saya betul, ataupun bukan menurut saya, memang itu ayat itu betul. Tidak akan terkena sihir jika orang itu bertawakal ataupun beriman kepada Tuhannya. Oke. Yang dimaksud Abang Edis ini tadi Nabi Muhammad terkena sihir, memang betul, betul. Cuman di saat terkena sihir itu bukan berarti dia tidak bertawakal, Oke. bukan bukan berarti juga dia tidak iman. Oke. Baik, begini Bang. Kalau pernyataan Anda dia beriman dan bertawakal, maka otomatis dia tidak akan bisa kena pengaruh setan. Menurut surat An-Nahl ayat 99, betul nggak? Betul, Oke, tetapi faktanya dalam 1 bulan dia terkena sihir, betul? Menurut hadis betul. tersebut, sebulan lamanya dia tersihir, Bang. Kalau abang kurang mantep, biar kita putarkan videonya bersama, mau? Mau kita putarkan videonya Wah, bareng-bareng? boleh, 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 boleh. Oke, di sini dikatakan begini ya. Bentar, saya putarkan dulu. Eh, oke, baik ya. Kita putarkan. Bentar. Saya nggak tahu ya, apakah ini bisa apa namanya? Bisa
Muter bareng dia karena ini saya pakai buat ini. Itu video apa itu, Bang? Muhammad terkena sihir. Oh, sudah bisa di video. Enggak, langsung ceramahnya Ustadz biar kita tidak Oh, biar kita ceramah. biar kita tidak ini. Bentar ya. Tapi nanti suaranya jadi double ya. Oh Tidak iya usah di Bang, video lah. Tidak apa-apa. Gimana nanti bantahan Bang Edis gimana itu tentang video itu? iya, Ataupun tetap seperti di orang yang tanya. video tersebut dikatakan bahwa sang nabi itu terkena sihir selama sebulan. Sebulan lamanya dia terkena sihir. Berarti selama sebulan tersebut dia under atau di bawah pengaruh setan, betul nggak? Atau di bawah pengaruh sihir, betul? Ya, terus? Oke. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 99 tadi, seorang yang beriman dan bertawakal tidak akan mungkin bisa dipengaruhi atau dikuasai setan, betul? Betul. Oke, berarti kesimpulannya apakah dia beriman dan bertawakal, sedangkan di detik yang sama dia di bawah pengaruh sihir. Beriman. Sekarang begini, Abang, saya jelaskan tentang surat An-Nahl tadi ya. Jadi yang dimaksud dikuasai atau di situ tidak ada pernyataan pengaruh ya, hanya ada dikuasai gitu ya. Tidak akan ada kuasa setan bagi orang-orang yang beriman ataupun bertawakal kepada Tuhannya. Yang dikuasai, termasuk dipengaruhi sihir itu bukan fisik, bukan fisik. Yang dimaksud dalam surat itu eh, keimanan dia, hati dia, ketawakalan dia gitu. Jadi ketawakalan dia tidak akan tergoyahkan gitu. Kalau tentang fisik kita tetap bisa, kita namanya manusia tetap bisa terkena setan. Setan berkuasa itu bukan berarti dia menguasai, lain ya, berkuasa dengan menguasai itu lain, Bang. Ya, tetapi Gitu. pernyataan Anda itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang beriman, bisa nggak dia kena sihir? Beriman. Bisa kena sihir. Bagaimana mungkin Anda katakan bisa kena sihir, sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 9, setan tidak akan punya kuasa terhadap orang yang beriman. Nah, berarti itu kan tidak punya kuasa kan? Kita harus Bang, lepas lagi kalau Bang, tidak kata-kata punya kuasa kuasa itu. gini. Kalau setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, berarti setan tersebut tidak akan punya apa-apapun, pengaruh apa-apapun terhadap orang yang beriman, betul? Baik gini Bang, saya contohkan hal kecil Nah, saja Bang. silakan. Nah, di saat ya kita tidak membahas agama lah ya. Kita membahas kita sebagai manusia. Ya. Di saat kita digoda setan, apakah kita itu terkena sihir? Tidak kan? Kalau digoda setan, kita bisa atau berkuasa untuk menolaknya. Contoh. Setan ingin menguasai seseorang dengan cara begini. Hai Mas An, itu ada duit tetanggamu, ambil. Itu kan setan masih dalam proses bekerja untuk menguasai, untuk punya kuasa atas seseorang. Nah, terhadap orang yang beriman akan ditolak. Itu kalau di film-film kayak gitu kan. Nah, artinya setan pasti mental. Orang tersebut akhirnya tidak jadi mencuri, betul? Betul. Nah, artinya godaan tersebut hanya sebatas godaan, tidak mempengaruhi atau tidak ada kuasanya. Kalau di dalam Kristen itu kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa setan kegelapan, tengking. Begitu kalau kata Luga Tambunan ya. Oke. Nah, itu artinya setan berusaha untuk menguasai, mencoba menguasai tapi tidak berhasil. Tapi kalau sudah masuk, plek, kena, sebulan dia jadi maling motor, maling ini. Artinya dia dikuasai atau setan punya pengaruh terhadap dia. Setuju?
Lanjutkan dulu. Oke, nah Saya belum bisa sekarang, kalau memang seseorang itu beriman, maka maupun dijampi-jampi, jampi-jampi, ada madukun sedang ngobatin pasiennya. Nah, sebentar. Waktu dukun menjampi-jampi, tidak akan ada kuasanya terhadap seseorang tersebut, tidak akan mempan sihir itu, betul? Betul. Nah, kalau mempan berarti sudah masuk kuasa setan itu, betul? Ya. Nah, artinya sang baginda Nabi kena nggak pengaruh setan itu, sihir itu? Kena nggak dia? Terkena sihir. Oke, sebulan lamanya, betul? Saya kurang paham tentang itu. Sebulan, Bang. Sebentar, saya ambil dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita tidak putarkan videonya, nanti kita dibilang fitnah ya, baik ya. Sebentar. Saya ambil dulu, Bang ya. Saya ambil dulu. Sabar. Saya ambil dulu. Sabar ya. Ambil HP saya dulu ya. Supaya kita bisa putarkan. Sabar. Ambil ngopi-ngopi dulu ya, ngopi. Ada mbak dukun sedang menyihir seseorang. Baik. Konon katanya menggunakan rambutnya. Maka ya, baik. Apa fasilitas apa yang digunakan oleh penyihir ini? Sebentar ya. Bentar. Kita putarkan bareng-bareng ya, Bang ya. Oke. Ini dia videonya. Sebentar. Sabar, tenang. Kita masih cari videonya. Tenang. Ini dia, udah ketemu. Oke. Suaranya kalau misalnya kurang terdengar nanti kasih tahu ya. Ya, Bang. Oke. Kedengaran nggak suara? Kedengaran nggak? Oke, baik. Kedengaran. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Bertanya sama Ustaz. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru kami menyaksikan Islam itu indah hari ini. Bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkelir yang mengirimkannya bernama Labid Al-Asam. Jadi diambil rambut yang disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal hatinya Rasulullah. Baik, ini satu pernyataan Ustaz. Bukan cuma satu ya. Kita ambil lagi, nanti kalau cuma satu nanti dibilang orang Yahudi pernah menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan.
Ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang Bentar ya. Berapa lama sang Nabi kena sihir? Sebulan lamanya dia disihir. Perhatikan ya nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Ubay bin A'sam, orang Yahudi. Bulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri mengingatkan, ya Rasulullah belum ada datang di tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi SAW pernah disihir oleh Ubay bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu. Sebulan. Oke, berapa lama dia kena sihir? Sebulan. Sebulan. Oke. Jadi sihirnya itu masuk tidak? Ya, masuk. Masuk. Ketika masuk, sihir itu kuasa dari mana? Dari setan atau dari Allah? Kuasa setan. Oke. Tanda bahwa orang beriman bisa tidak dia kena pengaruh atau kuasa oleh setan? Bisa saja. Nah, berarti Anda tidak percaya surat An-Nahl ayat 99. Percaya. Karena tidak ada sangkut pautnya antara kuasa setan sihir dengan keimanan ataupun dengan yang dibilang tadi apa? Kuasa. Gitu. Tidak percaya. Ya, Sekarang gini, itu namanya asumsi liar kalau begitu, Pak. Ya, sekarang saya tanya Bang Edis. Silakan. Bang Edis beragama Kristen. Bang Edis beriman tidak dengan agama Tentu Abang, dong. dengan Tuhan Abang? Tentu dong. Bertawakal? Tentu. Nah, tentu. Abang pernah kena sihir? Belum pernah saya kena sihir. Belum pernah. Abang pernah digoda setan? Ya sering lah digoda setan, bahkan kita harus jujur mengaku ya, terkadang-kadang kita itu juga jatuh dalam dosa. Contoh. Di dalam Alkitab dikatakan, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul nggak? Di dalam Alkitab dikatakan, kita itu harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, tetapi suatu saat kan setan itu kan terus menggoda. Ayo Edi. Ini. Itu ada orang jahatin kamu, ayo jahatin balik. Nah, terkadang kita itu memang jatuh dalam dosa. Kita kadang-kadang menjahati balik, ya kan? Dia memaki kita maki balik. Ya. Gitu, ya kan? Itu terjadi dan itu bukti tanda bahwasanya pada saat itu iman kita memang lemah. Itu bukti tanda bahwa iman kita jatuh. Itu bukti bahwa kita tidak beriman dan itu saya akui. Pada saat itu imannya lagi kilaf. Gitu. Seperti itu. Loh iya, memang ketika saya melihat dosa tergoda tidak? Iya, itu saya akui. Masalahnya Anda nggak mau ngaku gitu loh. Contoh. Gini, dengar. Ya, tergoda tidak. Saya tanya dulu, tergoda tidak gitu loh. Udah dibilang iya, gimana sih Bang ini? Bang, sudah saya bilang iya. Nah, di saat Abang tergoda, dengar saya dulu. Di saat Abang tergoda dan melakukan dosa, apa di situ bisa dikatakan Abang itu kena sihir atau dikuasai setan? Ya dikuasai setan. Artinya apa? Artinya justru saya tidak mengikuti perintah Tuhan, saya malah mengikuti perintah setan. Itu tadi. Iya, masalahnya saya mengaku, Anda tidak mengaku. Bang, begini Bang. Gini. Saya kasih Anda umpama, Bang. Gini, Bang. Kalau Allah memerintahkan Anda belok kiri, setan memerintahkan Anda belok kanan. Lalu Anda mematuhi perintah setan. Berarti yang jadi tuan Anda di situ.
Aduh, memang kalau ngomong sama mereka ini diperlukan energi yang tambah gitu. Perlu bodrek, perlu paramek yang ekstra. Bang, dengerin, saya ulangin ya, saya ulangin. Allah memerintahkan Anda belok kanan. Oke? Tetapi Anda tidak melaksanakan itu. Yang Allah suruhkan kepada Anda itu tidak Anda laksanakan, tidak Anda kerjakan. Anda justru malah mengikuti iblis yang memerintahkan belok kiri. Pertanyaan saya, pada saat itu Anda patuh sama Allah atau patuh sama iblis? Ya patuh sama Allah dong. Astaga, sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, belajar dulu sana. Seenggak-enggaknya senam ini dulu, senam akal. Aduh. Heran saya ngomong mereka ini gimana. Aduh. Berat. Saya perlu hiburan ini, teman-teman. Edis memulai dengan pendekatan yang tampak damai, soal hidup rukun, saling menghargai, dan keberagaman. Lawan bicaranya setuju, tidak ada perdebatan di sini. Tapi kemudian Edis masuk ke inti persoalan. Kenapa justru dalam prakteknya ada pihak-pihak yang terus menyerang keyakinan orang lain? Di sini, Edis menempatkan dirinya bukan sebagai pemicu konflik, tapi sebagai respon, sebagai pihak yang menjawab. Dan ketika masuk ke substansi, Edis kembali menggunakan pola yang sama, menghadapkan teks dengan teks, lalu menguji konsistensi. Ia mengangkat dua hal. Ayat yang menyatakan bahwa setan tidak punya kuasa atas orang beriman. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah terkena sihir. Menariknya, lawan debat tidak membantah keduanya. Keduanya diakui benar. Disinilah kontradiksi mulai terbuka. Edis tidak buru-buru menyimpulkan. Ia membangun langkah demi langkah. Kalau orang beriman tidak bisa dikuasai setan, disepakati. Kalau Nabi adalah orang beriman, juga disepakati. Kalau Nabi terkena sihir, juga disepakati. Lalu pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin ketiganya bisa benar secara bersamaan? Ini bukan jebakan retoris. Ini logika dasar. Namun ketika lawan mencoba keluar, ia mengubah definisi. Dikuasai bukan berarti dipengaruhi. Disinilah Edis menekan lebih dalam. Ia menunjukkan bahwa perbedaan istilah itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ketika sihir masuk dan berdampak, itu bukan sekedar godaan, tapi sudah bentuk pengaruh nyata. Edis lalu memberikan analogi yang sangat membumi. Godaan untuk mencuri. Kalau hanya terlintas di pikiran dan ditolak, itu belum dikuasai. Tapi kalau dilakukan, berulang, bahkan terus-menerus, itu berarti sudah berada di bawah pengaruh. Dan ketika dikaitkan dengan kasus sihir selama sebulan, argumen lawan mulai runtuh. Karena tidak lagi bicara cobaan sesaat, tapi kondisi berkelanjutan. Di titik ini, yang terjadi bukan lagi perdebatan dalil, tapi kebingungan dalam mempertahankan posisi. Lawan mulai berpindah dari argumen ke asumsi, dari penjelasan ke pembenaran. Edis kemudian mengunci argumen dengan satu hal yang sangat penting, kejujuran intelektual. Ia bahkan memberikan contoh pada dirinya sendiri. Ketika ia jatuh dalam dosa, ia mengakui itu sebagai tanda kelemahan iman. Tidak dibenarkan, tidak diputar ulang agar terlihat tetap benar. Dan disinilah kontras itu terlihat jelas. Satu pihak berani mengakui kelemahan, pihak lain berusaha mempertahankan kontradiksi. Edis lalu menutup dengan analogi yang sangat sederhana tapi mematikan. Jika Tuhan menyuruh ke satu arah dan seseorang mengikuti arah yang lain, maka jelas siapa yang sedang ia taati. Namun bahkan di titik sesederhana itu, lawan debat masih gagal menjawab dengan konsisten. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih pintar. Ini soal siapa yang masih mau jujur terhadap logika. Karena perdebatan ini akhirnya bukan tentang siapa yang paling banyak dalil, tapi siapa yang paling konsisten dalam berpikir. Karena dalil tanpa pemahaman hanya akan melahirkan kebingungan, dan keyakinan tanpa logika hanya akan melahirkan pembenaran.
Yang berbahaya bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tidak tahu namun merasa paling benar. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Ketika keyakinan kita bertabrakan dengan logika, apakah kita memperbaiki pemahaman atau memaksa logika untuk tunduk? Karena kebenaran sejati tidak takut diuji. Justru ia akan semakin kuat ketika diuji dengan kejujuran, konsistensi, dan akal sehat.